Salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda, Rabu 10 April 2024. Bacaan Injil yang akan kita bahas adalah kelanjutan dari perikop percakapan Yesus dengan Nikodemus yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai ayat 21. Mari kita baca beberapa ayat dari Injil yang sangat inspiratif ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bisa dikatakan bahwa apa yang menjadi inti pokok dari Injil itu termaktub atau tersua dijumpai dalam ayat Injil Yohanes bab 3 ayat 16 ini. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, bayangkan Anda menjadi seorang bapak atau ibu yang punya hanya satu anak saja, anak tunggal. Nah, anak tunggal itu Anda serahkan kepada Tuhan, misalnya untuk menjadi seorang imam atau seorang suster atau seorang bruder. Itu pun ya, banyak orang tua yang tidak rela merelakan anaknya yang tunggal untuk sebuah pelayanan yang sangat suci sebenarnya. Banyak juga yang merasa sulit untuk merelakan anak tunggal mereka untuk bekerja jauh terpisah dari keluarga dan tidak bisa merawat orang tua nanti di hari senja dan sebagainya. Jadi dari pengalaman sehari-hari saja, merelakan anak tunggal itu sesuatu yang sukar, sesuatu yang sungguh menantang. Nah, Allah Bapa dan Roh Kudus begitu mencintai kita sehingga mengutus Allah Putra yang tunggal itu untuk menyelamatkan dunia dengan sengsara, dengan wafat secara hina di kayu salib. Itulah misteri cinta kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang disampaikan kepada kita. Jadi, saudara-saudari yang terkasih, betapa agungnya, betapa dalamnya cinta kasih Tuhan untuk setiap orang dari kita. Apa tujuan pemberian diri Allah itu? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bicara tentang sesuatu karunia yang terbesar, yaitu hidup kekal. Kita tidak hanya bicara soal kesehatan, kita tidak hanya bicara soal nafkah sehari-hari, kita tidak hanya bicara soal kesuksesan dalam belajar, dalam studi, atau kesuksesan, keberhasilan dalam karir, dan sebagainya. Kita bicara soal hidup yang kekal. Jadi, yang Tuhan berikan kepada kita itu jauh melebihi apa yang seringkali kita minta kepada Tuhan. Bukankah kalau kita berdoa ya, coba cek doa harian kita, apa yang kita minta kepada Tuhan? Rata-rata minta kesehatan, minta rezeki, perlindungan, keberhasilan, ya kan? Tapi kan sangat jarang kita meminta Tuhan berilah saya hidup yang kekal. Ya, yang kita minta itu, yang menurut kita penting, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan karunia terbesar yang Tuhan janjikan kepada kita. Yaitu apa? Kehidupan yang kekal itu.
yang nilainya jauh melebihi segala hal yang biasanya kita minta. Nah, anehnya ketika doa-doa kita seolah-olah belum didengarkan atau tidak didengarkan Tuhan, dengan mudah kita mengadili Tuhan kan. Oh, Tuhan tidak mencintai saya. Tuhan tidak peduli pada kehidupan saya. Padahal Tuhan sangat peduli pada kehidupan kita. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan putranya yang tunggal untuk kita imani, untuk kita cintai, untuk kita abdi dalam kehidupan kita. Maka marilah justru kita setelah Paskah ini kita merubah pola pikir kita. Kita memperbarui pemahaman kita terhadap kasih yang ditawarkan oleh Allah Bapa itu. Satu ayat yang luar biasa ini, mari saya baca sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita menyambut kasih Allah itu dengan hidup yang diperbarui, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Keluarga kudus menyertai dan berkat Allah menguatkan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.